Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, kita belajar tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 3. Hari ini kita belajar 2 materi pembelajaran ya. Yang pertama IPS dan yang kedua PPKN. Silakan anak-anak buka tema 7 halaman 44. Anak-anak, sudah dibuka ya LKS-nya halaman 44. Kita belajar materi pembelajaran IPS pada halaman 46. Kenapa 46? Karena di materi halaman 44 bahasa Indonesia itu materinya sama dengan pembelajaran kemarin. Jadi Bu Guru tidak usah menyampaikan lagi ya, cukup anak-anak belajar secara mandiri. Kita langsung ke pembelajaran IPS halaman 46. Perjuangan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi merupakan peristiwa yang penting bagi Indonesia karena menandakan bahwa kemerdekaan Indonesia dari penjajah pada saat masa penjajahan. Sedangkan peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa hal ya. Ya, di sini Bu Guru sebutkan 4. Yang pertama, peristiwa di Surabaya. Yang kedua, peristiwa di Semarang. Yang ketiga, peristiwa di Aceh. 4, peristiwa di Kalimantan. Anak-anak jangan lupa ya, Indonesia itu merdeka pada kapan? Yaitu pada 17 Agustus tahun 1945 setelah dibacakannya proklamasi. Anak-anak, kita bahas peristiwa pertama di Surabaya terlebih dahulu ya. Surabaya menjadi ibu kota Jawa Timur, disebut sebagai kota pahlawan. Karena pada saat pemerintah Belanda mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru di atap Hotel Yamato, masyarakat Surabaya melihat dan menyerbu hotel serta menurunkan dan juga merobek bendera yang berwarna biru. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 September 1945. Apakah masyarakat ketika menurunkan bendera semuanya diturunkan? Tidak. Masyarakat Surabaya hanya menurunkan serta merobek bendera yang berwarna biru saja, sedangkan merah putih benderanya Indonesia tetap berkibar. Selanjutnya di peristiwa di Semarang. Peristiwa terjadi di Semarang itu pada tanggal 15 Oktober 1945. Pada saat itu, Jepang menyerang kota Semarang dan pasukan TKR saat itu melakukan perlawanan bersama dengan laskar pejuang lainnya. Dalam pertempuran ini, ribuan pemuda Indonesia dan ratusan tentara Jepang tewas. Maka dari itu, sebagai cara untuk mengenang pertempuran ini, kemudian dibangun Monumen Tugu Muda di Semarang. Anak-anak boleh menyaksikannya sendiri ya, karena di Semarang itu disebut juga Jalan Pemuda itu juga karena mengenang sejarahnya dulu banyak pemuda di Indonesia dan ratusan tentara Jepang yang tewas di tempat tersebut ya. Selanjutnya kita ke peristiwa ketiga dan keempat ya. Selanjutnya kita ke peristiwa yang ketiga yang terjadi di Aceh.
Pada tanggal 6 Oktober 1945, pemuda yang berasal dari tokoh masyarakat mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia atau sering disebut dengan API. Tujuannya untuk merebut dan mengambil alih kantor pemerintah yang dikuasai oleh Jepang. Apa hasilnya? Setelah berhasil merebut tempat dan mengambil alih kantor pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang, pasukan API kemudian mengibarkan bendera merah putih dan mengambil senjata tentara orang Jepang. Selanjutnya di peristiwa yang keempat, peristiwa yang terjadi di Kalimantan. Peristiwa yang terjadi di Kalimantan, peristiwa ini terjadi saat rakyat Kalimantan berusaha untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda Indonesia itu merdeka dengan memakai lencana merah putih dan mengadakan berbagai rapat. Tetapi sayangnya berbagai kegiatan itu dilarang oleh pasukan sekutu yang saat itu ada di Kalimantan. Namun rakyat Kalimantan bagaimana? Tidak memedulikan larangan itu, justru berkumpul di depan markas sekutu, yaitu di Balikpapan pada tanggal 14 November 1945. Peristiwa ini mampu mengumpulkan sekitar 8.000 orang yang membawa bendera merah putih. Jadi, peristiwa perjuangan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia itu setelah Indonesia merdeka, Bu Guru menerangkan ada 4 kejadian. Yang pertama, peristiwa di Surabaya. Terus yang kedua di mana anak-anak? Peristiwa di Semarang. Yang dinamakan apa? Anak-anak jangan lupa ya, tadi sudah Bu Guru sampaikan, yaitu peristiwanya banyak pemuda Indonesia dan tentara Jepang yang meninggal di Tugu Muda di Semarang. Selanjutnya yang ketiga, peristiwa terjadi di Aceh. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu peristiwa terjadi di Kalimantan. Anak-anak, kita sudah belajar materi pembelajaran IPS. Selanjutnya, kita belajar materi pembelajaran PPKN. Bisa dibuka bukunya anak-anak ya di halaman 47. Nilai-nilai persatuan dalam keragaman. Kita harus menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangatnya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Walaupun berbeda-beda di Indonesia ini, baik agama, terus golongan, tetapi kita tetap menjadi satu. Kita harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga kita harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku. Dengan begitu, perbedaan justru membuat kehidupan menjadi aman dan damai. Setiap manusia perlu saling membantu di tengah masyarakat. Begitu juga Bu Guru, anak-anak juga kita harus saling membantu di tengah masyarakat. Misalnya apa? Dalam menjaga kebersihan lingkungan, setiap warga bersama-sama melakukan kerja bakti. Dengan begitu akan tercipta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Misalnya kalau kita dalam kelas Bu Guru membuat jadwal piket, terus anak-anak kerja sama yaitu membersihkan kelas agar kelas itu tercipta kenyamanan, kebersihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini Sabtu tanggal 12 Februari 2022 kita belajar tema 7, subtema 2
peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 3. Hari ini kita belajar 2 materi pembelajaran ya. Yang pertama IPS dan yang kedua PPKN. Silakan anak-anak buka tema 7 halaman 44. Cukup sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Apabila ada keterangan yang kurang pas, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada pertanyaan, silakan bertanya lewat WhatsApp. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.